Alhamdulillah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman hijrah rahimani wa rahimakumullah, air itu bisa terbagi menjadi beberapa bentuk. Telah diketahui bahwa air yang bisa digunakan untuk taharah, untuk bersuci, itu adalah air mutlak, atau disebut juga dengan air tahur, air yang suci pada zatnya dan bisa digunakan untuk bersuci, seperti air sungai, air laut, air sumur, dan air hujan. Kemudian air ini bisa bercampur dengan sesuatu yang najis. Apabila air bercampur dengan sesuatu yang najis, maka perlu dilihat apakah air itu sedikit atau banyak. Para ulama menyebutkan batasan air itu disebut sebagai banyak apabila mencapai 2 qullah. 2 qullah itu adalah takaran, kurang lebihnya adalah 160 liter. Ada yang menyebutkan 190 liter, atau ada juga yang menyebutkan sekitar 200 liter. Kalau kita ambil takaran yang paling sedikit, maka 160 liter air itu disebut sebagai air yang banyak. Kemudian apabila kurang dari itu, maka disebut sebagai air yang sedikit. Apabila air bercampur dengan najis, kemudian berubah warnanya, rasanya, atau baunya, maka air itu berubah menjadi air najis yang tidak bisa digunakan untuk taharah. Sama saja apakah air yang berubah tadi karena najis itu sedikit atau banyak. Kemudian apabila air itu kemasukan najis tapi tidak berubah warnanya, baunya, atau rasanya. Apabila air itu banyak, maka dihukumi sebagai air yang suci dan mensucikan, boleh digunakan, sah digunakan untuk bertaharah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza balagal ma'u qullatain lam yahmilil khabath." Apabila air itu mencapai 2 qullah, maka dia tidak mengandung najis. Maksudnya apabila kemasukan najis dan tidak ada sifatnya yang berubah, maka tetap disebut sebagai air yang suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian apabila air tersebut sedikit, airnya sedikit, berarti kurang dari 2 qullah, kemasukan najis dan tidak berubah warnanya, baunya, atau sifatnya, maka dihukumi sebagai air yang najis, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Walaupun sebagian ulama memandang bahwa itu tetap dihukumi sebagai air yang suci, namun tentu untuk lebih berhati-hati, air yang sedikit itu apabila terkena najis namun tidak berubah sifatnya, lebih baik tidak digunakan untuk bersuci. Tentu yang kedua, bahwa air bisa bercampur dengan benda yang suci, bercampur dengan sabun misalnya, atau dengan daun-daun yang gugur, atau sesuatu yang suci yang lain, seperti sider. Sider itu daun bidara yang digunakan untuk memandikan jenazah. Apabila air bercampur dengan sesuatu yang suci dan
sesuatu yang suci itu tidak mendominasi, tidak lebih banyak dibandingkan dengan airnya, maka airnya tetap dihukumi sebagai air yang suci dan mensucikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika salah seorang putri beliau meninggal dunia dan jenazahnya diurus oleh para sahabiyat, para wanita dari kalangan sahabat, maka beliau meminta kepada mereka, kepada para sahabiyat itu untuk memandikan putri beliau dengan 3 kali cucian atau 5 atau lebih dari itu dengan air yang dicampur dengan sidr, air yang dicampur dengan daun bidara, dan yang terakhir dengan air yang dicampur dengan kapur barus. Maka itu menunjukkan bahwa apabila air bercampur dengan sesuatu yang suci dan airnya masih tetap lebih banyak, maka dihukumi sebagai air yang tahur, yang suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Bentuk yang ketiga dari air adalah yang disebut dengan air musta'mal. Apabila ada air dalam jumlah yang sedikit, air dalam jumlah yang sedikit ini digunakan untuk bersuci yang sifatnya wajib, kemudian telah berpisah dari anggota badan orang yang bersuci, maka disebut sebagai air musta'mal. Contohnya misalnya apabila ada air dalam jumlah yang sedikit, kemudian ada orang yang junub, berhadas besar, lalu dia mencelupkan tubuhnya berendam dalam air itu, maka air tersebut dinamakan dengan air musta'mal. Para ulama berbeda pendapat tentang air musta'mal ini. Ada yang menyatakan itu adalah suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci, dan sebagian yang lain memandang bahwa itu tetap disebut sebagai air yang tahur, suci dan mensucikan. Sehingga yang lebih utama, apabila ada air yang seperti itu bentuknya, seperti itu sifatnya, maka lebih baik tidak digunakan untuk bersuci. Dicari air yang lain yang masih tetap dalam keadaannya sebagai air yang suci dan mensucikan. Demikian pembahasan kita tentang jenis-jenis air. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.